Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang jarang keluar keringat gitu teman-teman ya. Bahkan nyaris tidak pernah merasakan yang namanya keluar keringat. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kadang selalu merasa aneh gitu teman-teman ya. Karena kita itu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita itu jarang pernah mengalami keluar keringat gitu teman-teman ya. Ada juga keluar keringat dingin gitu teman-teman ya. Tetapi keluar keringat dari olahraga misalkan seperti itu teman-teman ya, jarang kita alami teman-teman ya. Dan itu termasuk sepengalaman saya juga dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika jalan-jalan tidak pernah keluar keringat gitu teman-teman ya. Kemudian beraktivitas, saya nyangkul depan rumah gitu teman-teman ya. Kemudian nanam-nanam tanaman depan rumah, walaupun dalam keadaan sedang panas gitu teman-teman ya, itu tidak ada keluar keringat teman-teman ya. Dan dulu sempat kebingungan juga, kenapa nih saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis gitu teman-teman ya, itu keringat itu nggak ada sama sekali teman-teman ya. Bahkan dulu itu saya sempat coba untuk olahraga di tengah hari teman-teman ya, ada terik matahari, saya jalan-jalan bahkan pakai jaket teman-teman ya, tetapi untuk keluar keringat itu tidak ada teman-teman ya. Tetapi kalau seandainya keringat dingin, itu mudah sekali hadirnya gitu teman-teman ya. Apalagi kalau seandainya kita lagi duduk seperti ini ya, duduk nyantai gitu teman-teman, kemudian kita selalu membayangkan tentang hal negatif teman-teman ya, kemudian ada perasaan tersendiri dalam tubuh kita itu kayak macam begitu teman-teman, dan tiba-tiba keluar keringat dingin ya di telapak tangan itu sangat mudah sekali ketika keluar keringat dingin. Tetapi kalau misalnya keringat-keringat kayak macam habis olahraga atau habis aktivitas, itu kadang untuk saya pribadi nggak keluar keringat sama sekali. Nah itu teman-teman, dan itu juga sempat membingungkan saya teman-teman ya. Nah kemudian ketika saya tanya ke orang-orang yang sudah yang sedang olahraga, saya tanya keluar keringat nggak lu, saya bilang gitu ya. Dan mereka itu
pada keluar keringat gitu teman-teman ya, karena dulu ya saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika sering olahraga banyak juga lah orang-orang yang normal gitu teman-teman ya, orang-orang yang belum terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ikut olahraga juga teman-teman, dan saya juga waktu dulu itu sama ikut-ikut olahraga gitu teman-teman ya. Tetapi untuk mereka itu sangat mudah sekali keluar keringat teman-teman, tetapi ketika untuk saya pribadi walaupun udah bolak-balik berapa kali teman-teman ya itu keringat itu nggak ada teman-teman ya, dan ketika ditanyakan sama mereka, saya tanya, lu keluar keringat nggak? Saya bilang gitu teman-teman ya, dan mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu keluar keringat, apalagi dengan ditandai di sini itu keringat itu banyak sekali teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi dulu itu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis setiap hari, bahkan setiap olahraga itu ya tidak keluar keringat gitu teman-teman ya. Dan dulu sempat shock juga teman-teman ya, karena itu dulu saya itu merasakan atau berpikirnya itu merupakan suatu keanehan buat saya pribadi gitu teman-teman ya. Jangan-jangan ini ada gangguan yang berbahaya teman-teman ya. Akhirnya bisa menimbulkan kecemasan juga di situ teman-teman ya. Dan tetapi ketika mulai mencoba kenapa nih saya tidak keluar keringat teman-teman ya, gali lagi informasinya teman-teman ya. Cari-cari mengenai informasinya kenapa ini saya tidak keluar keringat gitu teman-teman ya. Dan ternyata biasanya itu bisa karena efek stres atau terlalu banyak ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Dulu saya nggak percaya teman-teman, kenapa sih orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis kemudian saat terlalu stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif, kenapa tidak pernah keluar keringat gitu teman-teman ya, hubungannya seperti apa? Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi ketika dijelaskan sama orang yang pernah mengalami, kemudian dijelaskan juga sama dokter juga, bahwa saat kita stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif, sudah pasti tubuh kita itu menegang teman-teman, sudah pasti untuk aliran keringat itu nggak ada teman-teman ya, karena otot kita itu sedang menegang. Itu yang pertama teman-teman ya, alasan yang pertama itu seperti itu. Jadi pori-pori atau saluran-saluran untuk keluar keringat itu ya terhimpit karena otot kita itu tegang teman-teman ya, walaupun ketegangan itu tidak kita sadari teman-teman ya. Saya itu rileks-rileks saja, nyaman-nyaman saja saya bilang gitu. Yang masalahnya itu cuman kenapa saya ketika olahraga itu ya nggak keluar keringat teman-teman ya. Dulu dokter itu cuman tersenyum doang gitu teman-teman ya. Karena ya ketika dijelaskan sama dokter lu stres, terlalu banyak pikiran ke hal negatif itu, saya merasa tidak berpikir seperti itu teman-teman. Tetapi ketika menyadari, benar nggak nih ya sama dokter itu ya, kalau seandainya saya itu terlalu stres, terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif, ternyata ketika saya rasakan, ketika saya ingat-ingat teman-teman ya, ternyata setiap harinya saya selalu memikirkan tentang penyakit, selalu memikirkan tentang penyakit-penyakit yang berbahaya teman-teman, apalagi yang namanya kematian teman-teman ya, itu selalu hinggap di pikiran saya. Nah itu teman-teman, itu yang menyebabkan penegangan otot, sehingga aliran-aliran saluran-saluran untuk buang keringat itu ya terhimpit karena otot kita menegang teman-teman ya. Itu alasan yang pertama teman-teman ya. Kemudian alasan yang kedua, untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder teman-teman ya, di situ hawa tubuhnya itu justru dingin walaupun kita merasa panas. Nah itu teman-teman, tetapi sebetulnya kita itu dingin teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak percaya, dan dulu juga saya dicontohkan seperti itu sama dokter teman-teman ya. Tengok Pak, kalau orang yang sedang cemas, kalau orang yang sedang kaget, itu pasti mukanya pucat. Gitu teman-teman ya, itu pasti mukanya pucat, kemudian tubuhnya juga dingin. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya tubuh kita dingin ya sudah pasti ya tidak akan keluar keringat teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu sering olahraga. Saya bilang, iya percuma. Lu olahraga seberat apapun katanya gitu, karena tubuh kamu itu sedang stres, terlalu banyak pikiran ke hal negatif, tubuh lu itu sedang dingin teman-teman ya. Itu yang saya dijelaskan sama dokter itu seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kan setiap hari lu olahraga katanya seperti itu, apakah kamu pernah keluar keringat? Kan tidak. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian ketika rasakan memang seperti itu juga teman-teman. Dan bahkan dulu ketika sama dokter dijelaskan seperti itu, ada jujur ya, ada rasa tidak percaya teman-teman ya. Ah masa sih, kan gitu teman-teman ya, mungkin ini penyakit yang lain, saya bilang gitu teman-teman ya. Tetapi ketika saya menyadari itu sudah diambang 95%,
bahkan hampir mau sembuh itu teman-teman ya, ketika jalan-jalan ternyata betul sekali teman-teman ya, ketika stresnya di situ mulai terkelola teman-teman, saya belajar masa bodoh di situ teman-teman ya, aktivitas sedikit saja itu keringat dingin itu cepat keluar teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, dan ketika mengalami hal seperti itu baru saya menyadari tentang omongan-omongan dokter yang dulu sempat disampaikan sama saya teman-teman ya. Ternyata omongan dokter itu betul. Nah itu teman-teman ya, kenapa saya dulu ngeyel. Nah itu teman-teman ya, karena dulu itu ya untuk ketakutannya itu masih besar teman-teman, sehingga untuk penjelasan dokter saja yang ahlinya kadang kita itu merasa tidak percaya teman-teman ya, karena kita alaminya seperti ini. Nah itu teman-teman ya, tetapi berbeda ketika mulai agak membaik teman-teman ya, stresnya sudah mulai terkelola teman-teman ya. Kemudian ketika aktivitas itu ada keringat yang keluar itu sangat nyaman sekali. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian kalian jarang mendapatkan keringat gitu teman-teman ya, walaupun kalian sudah aktivitasnya itu terasa berat gitu teman-teman, walaupun di atas terik matahari gitu teman-teman ya, kalau seandainya kalian belum merasakan keringatnya itu ada teman-teman ya, sadari saja, coba ingat-ingat, mungkin kalian stresnya itu masih ada. Nah itu teman-teman, jadi jangan terlalu berpikir kemana-mana, wah ini jangan-jangan ada keanehan nih di tubuh saya, wah ini jangan-jangan ada penyakit yang berbahaya nih di saya. Tidak seperti itu teman-teman, karena ketika kalian selalu berpikir seperti itu, malah justru akan menambah ketakutan kalian, malah justru kalian itu akan semakin menegang teman-teman ya. Sudah pasti teman-teman ya, kalian ototnya ada penegangan juga gitu teman-teman, kemudian tubuh kalian itu akan terasa dingin terus. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, yang pertama sadari saja, coba ingat-ingat, apakah kalian selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang kematian gitu teman-teman ya. Kalau seandainya selalu saja berpikir seperti itu, jangan heran kalau seandainya kalian beraktivitas seberat apapun, itu keringat-keringat itu nggak ada teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian pengen cepat membaik dari sensasi seperti itu teman-teman ya, pengen normal kembali, kan kalian sudah tahu ya penyebabnya itu biasanya dari stres teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian hindari saja stresnya teman-teman. Tetapi sialnya, untuk menghilangkan stres itu sulit teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Jadi saya dulu paham ya, oh ini dari stres nih kan gitu teman-teman, terlalu banyak pikiran, ini harus dibuang nih pikiran-pikiran negatif teman-teman ya. Tapi jujur pelaksananya itu agak sulit teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian biasakan ya, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, nanti dengan sendirinya stresnya itu mulai terkelola teman-teman ya, terhindarkan teman-teman ya, tergantikan dengan rasa senang, tergantikan dengan rasa bahagia teman-teman ya. Dan di situ mulai stresnya itu terkendalikan, dan ketika stresnya terkendalikan kita ada rasa cuek di situ teman-teman ya. Ketika kalian beraktivitas juga nanti keringat keluar sendiri tanpa kita rencanakan, tanpa kita minta teman-teman ya. Walaupun kita olahraganya di tempat yang teduh gitu teman-teman ya, keringat pasti hadir. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, sangat penting sekali menghindari stres teman-teman ya. Dan biasanya nih sialnya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika dikatakan lu stres, lu banyak pikiran, lu biasanya suka mengelak teman-teman ya. Itu saya dulu gitu teman-teman ya. Enggak, saya itu enggak ada stres, enggak terlalu banyak pikiran, padahal setiap harinya itu selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang kematian. Nah itu teman-teman ya, apalagi kalau seandainya sensasi yang berat-beratnya itu hadir, kayak macam dada terasa ngap, kemudian gemeteran, jantung berdebar gitu teman-teman ya. Kemudian ada cemas lagi. Wah, kalau seandainya di situ ya sudah pasti ya, di situ tambah stres lagi teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, sangat penting sekali menghindari stres teman-teman ya, karena stres itu kalau seandainya dikelola dengan baik teman-teman ya, yang namanya psikis kita itu bakalan cepat membaik. Ingat ya, semua sensasi itu dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, 99%-nya itu hasil dari stres atau dampak dari stres atau dampak dari terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, sangat wajib sekali menghindari menghindari stres gitu teman-teman ya, menghindari tentang pemikiran-pemikiran yang membuat kita
memuat, entah itu penyakit, entah itu di pekerjaan, entah itu di permasalahan, teman-teman ya sebaiknya dihindari saja dulu. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya mencoba untuk mengalihkan pemikiran ya. Tentang penyakit itu saya alihkan teman-teman ya. Gimana caranya nih supaya tentang penyakit, tentang kematian itu tidak selalu teringat teman-teman. Makanya dulu itu saya dialihkan dengan pekerjaan-pekerjaan teman-teman ya. Tetapi salahnya dulu itu mengalihkan ke pekerjaannya itu yang ada beban pikirannya teman-teman ya, sama saja. Akhirnya ini udah dialihkan nih, tetapi kenapa ini keringat-keringat itu nggak pernah keluar teman-teman. Ternyata tahu-taunya setelah digali juga, pekerjaan yang saya geluti di situ itu ada beban pikiran teman-teman ya. Oh ini sama saja. Jadi menghindari permasalahan tentang negatif, tentang penyakit, kita dapat pemikiran-pemikiran yang membuat kita stres yang lainnya juga gitu teman-teman ya. Nah makanya di video-video yang terdahulu sampai sekarang itu saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu, hindari pemikiran-pemikiran yang membuat kita mumet. Hindari pemikiran-pemikiran yang membuat otak kita itu ruwet teman-teman ya. Nah itu, nah makanya selalu saya selalu menyuruh kalian itu, selalu menganjurkan kalian itu gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya. Dan untuk melakukan kesenangan itu banyak cara dan banyak ragam teman-teman ya. Bahkan sering saya sampaikan teman-teman ya di video-video saya itu. Jadi apa yang membuat kita senang, lakukan saja. Nah itu teman-teman, karena kesenangan itu sederhana teman-teman ya. Jadi tidak berpatokan dengan uang, tidak dipatokan seberapa banyak kita punya uang teman-teman ya. Jadi bahagia itu sederhana. Jadi ada yang memakai uang, ada yang tidak teman-teman. Untuk ngobrol bercanda-bercanda saja sama teman-teman itu sudah merupakan hal yang membuat bahagia teman-teman, dan sederhana teman-teman ya, tidak memakai uang. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sangat diwajibkan sekali melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Tujuannya apapun caranya gitu teman-teman ya, agar hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya, biar terhindar dari stres. Jadi ketika terhindar dari stres, semuanya kembali normal, semuanya kembali nyaman. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mulai saat detik ini kalian jangan heran teman-teman ya, karena saya juga dulu mengalaminya. Ketika kalian selalu beraktivitas, berolahraga teman-teman ya, bahkan olahraganya itu dulu sempat kita misalkan gitu teman-teman ya, di bawah terik matahari teman-teman ya, tetapi tidak keluar keringat, itu jangan heran kalau seandainya stresnya masih ada. Hindari saja stresnya teman-teman ya, dengan cara selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan, dengan selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, biar nanti stresnya terkelola. Kemudian kalian itu gerak apapun itu pasti keluar keringat lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya. Saya videonya tidak akan panjang lebar teman-teman ya, karena pekerjaan saya masih banyak teman-teman. Cuman karena barusan itu saya lihat HP saya itu videonya baterainya itu udah mau habis, takutnya kayak macam kejadian yang kemarin, baterainya kehabisan. Akhirnya bikin videonya terganggu juga. Nah makanya sebelum sebelum sore-sore banget saya udah bikin video sama teman-teman itu ya, karena takut ke baterainya kehabisan teman-teman. Jadi untuk di season kali ini saya hentikan saja karena masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan teman-teman. Ya mohon maaf sekali bagi teman-teman kalau seandainya penjelasannya itu kurang jelas. Tetapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang lain-lain teman-teman ya, kalian bisa tengok video-video saya yang terdahulu teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah dijelaskan teman-teman ya. Dan bahkan banyak juga yang bertanya, Pak, apakah Bapak itu cuman ngonten doang untuk seputaran gangguan asam lambung? Apakah Bapak itu benar-benar mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis? Tengok video saya yang pertama teman-teman ya, yang judulnya itu pengalaman pertama saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian sulit mencarinya, sisipi belakangnya nama saya teman-teman ya, Abdul Rahman. Di situ pasti keluar video pertama saya tentang seputaran gangguan asam lambung. Dan kalau nggak salah itu di thumbnailnya itu saya memakai baju merah. Nah itu teman-teman ya, di situ sudah saya jelaskan video pertama saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tonton dulu video-video saya sebelumnya, sudah dijelaskan semuanya di sana. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu ya. Semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Baik semangatnya, moodnya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan pernah menyerah, kalian pasti bakalan sembuh total teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.